Bapak Ibu sekalian, marilah hidup kita ini merupakan puji-pujian bagi Tuhan kita. Marilah kita di sisa umur hidup kita ini, kita mulai mengerti bahwa kabar baik itu sudah diproklamasikan sejak dahulu kala. Segera setelah manusia jatuh dalam dosa. Hari ini pun 2000 tahun sudah berlalu sejak penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Kisah Natal. Hari ini yang perlu kita mengerti adalah, mari jadikan seluruh hidup kita merupakan sembah dan puji bagi Dia. Amin, Bapak Ibu. Mari kita puji Dia sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His kingdom reigns. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own, His kingdom reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mulia, sembah Raja mulia. Dia datang ke dunia untuk kita semua. Mulia, sembah Raja mulia. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit, naik ke surga, menjadi Raja.
ini, yaitu Natal Wanita Suara Kebenaran Injil untuk jemaat Pantai Indah Kapuk dan juga buat kita semua yang saat ini sedang mengikuti acara kebaktian ini. Biarlah di masa pandemi seperti sekarang ini, saya percaya tidak mengurangi sukacita Natal kita. Dan saya percaya berkat firman Tuhan yang juga nanti akan dibagikan sungguh-sungguh memberkati kita semua. Mari kita hormati Dia. Kita hormati Tuhan Yesus kita yang Dia menjadi Immanuel datang ke muka bumi ini. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang Kristus, Tuhan yang telah hadir untuk menebus dosa kami semua.
kami bersyukur di sore hari ini Waski Pantai Indah Kapuk beserta dengan semua jemaat Tuhan lainnya boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah Natal. Dan kami percaya ibadah khusus ini Tuhan kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu juga akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu Tuhan akan betul-betul membuat hidup kami menjadi berguna. Hidup kami menjadi menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai ibadah ini dari pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita karena hari ini kita berkesempatan kembali untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Di mana-mana terdengar pujian untuk memuliakan Dia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan. Kita bersuka cita. Haleluya.
beserta dengan kita. Dia juga Raja Damai. Dia memberikan damai buat kita semua. Damai yang dia berikan amat besar. Naikkan pujian ini. Haleluya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan di ibadah khusus ini akan mengubah kita semua. Kita minta Bapa untuk mengajari kita, untuk kita bisa mengerti rencananya yang mulia di dalam hidup kita, agar kita menjadi sempurna.
Shalom ibu-ibu dimanapun berada, Jemaat Pantai Indah Kapuk, khususnya GSKI Pantai Indah Kapuk maksud saya, dan juga jemaat Tuhan di seluruh dunia bahkan. Sebab dengan adanya online ini dimungkinkan diakses sampai ke ujung bumi. Di sore ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam menyambut Natal. Tapi untuk itu mari kita siapkan lebih dahulu seluruh keberadaan kita, sikap hati kita, pikiran dan hati kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari ibu-ibu sekalian. Bapa di surga, di sore ini kami begitu berbahagia karena kami diingatkan bahwa Yang Maha Tinggi turun ke bumi untuk menyelamatkan kami semua. Mohon berkati sore yang indah ini, agar setiap kami semua yang mendengar firman-Mu diberkati, mengerti, dan hidupnya dipulihkan. Terima kasih Bapa, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibu-ibu sekalian, ada satu peristiwa 2000 tahun yang lalu yang kita kenal dengan Natal. Sebenarnya memiliki makna yang spektakuler. Karena kejadiannya juga spektakuler. Cuma banyak orang tidak mengerti. Apalagi zaman sekarang. Orang mengerti Natal itu adalah ke mall dengan lagu-lagu Natal. Kemudian ada pohon Natal. Ada Santa Claus. Ada macam-macam. Kemudian makan-makan, tukar kado gitu ya. Bukannya tidak boleh. Semua itu boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih penting jangan dilupakan. Ya. Belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Sampai hari itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu yang dinanti-nantikan akhirnya datang juga, Sang Mesias. Mungkin tidak banyak orang yang membayangkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke bumi. Kita baca dahulu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah di situ tentu saja yang dimaksud adalah Allah Bapa. Begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang tidak pernah mati lagi selamanya. Bukan hanya tidak pernah mati, yang berkualitas luar biasa. Ya. Nah, makanya kedatangan Tuhan ke dunia ini hanya punya satu agenda tunggal. Misi penyelamatan umat manusia. Ya. Makanya Tuhan harus inkarnasi menjadi manusia. Bukan pura-pura menjadi manusia. Benar-benar menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi daging. Jadi manusia. Jadi jangan membayangkan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang pura-pura jadi manusia. Tapi benar-benar jadi manusia. Sama seperti kita. Tapi ada bedanya, tentu saja. Kalau kita lahir dari orang tua kita, hasil hubungan suami istri. Sehingga roh yang kita miliki ini berasal dari replikasi atau turunan dari roh orang tua kita. Bukan diimport lagi dari surga. Tapi kalau Tuhan Yesus, rohnya berasal dari surga, dia turun melintasi seluruh langit. Apa artinya? Melintasi seluruh galaksi, seluruh jagat raya, rohnya melintas. Akhirnya sampailah ke planet bumi.
dan masuk ke rahim Maria. Ini nggak pernah dibayangkan banyak orang. Orang tidak mengerti. Roh anak tunggal Bapa melintasi semua langit jagat raya. Sampai ke planet bumi. Dan masuk ke rahim Maria oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah yang maha tinggi. Roh Bapa di surga. Roh Kuduslah yang membuat Tuhan Yesus inkarnasi. Menjadi bayi di rahim Maria. Roh Kudus jugalah yang nanti membangkitkan Tuhan Yesus. Roh Kudus jugalah yang nanti akan membangkitkan kita semua. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka kita akan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Alkitab mengatakan, roh yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kamu juga, yang sekarang tinggal di dalam kamu. Itulah Roh Kudus. Roh Bapa. Ada amin semua ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi itu peristiwanya spektakuler. Rohnya turun dari surga melintasi seluruh galaksi di jagat raya ini. Dan mampir ke bumi. Sehingga para malaikat heran. Siapakah manusia sehingga engkau begitu memperhatikannya? Siapakah manusia? Bumi yang debu, dalam debu itu kok roh Allah, roh anak Allah yang tunggal bisa pergi ke sana. Betapa Bapa mengasihi kita semua. Itulah arti Natal yang sebenarnya. Dan ini ada implikasinya. Jangan dibiarkan. Implikasinya apa? Kalau yang maha tinggi mau mengosongkan dirinya. Menjadi manusia. Ya. Banyak orang buat rumusan-rumusan sendiri. Ya 100% Allah, 100% manusia. Kalimat itu tidak jelas asal usulnya. Di Alkitab tidak ada. Ia adalah inkarnasi menjadi manusia seperti kita. Dalam segala hal disamakan dengan kita. Tapi tentu berbeda. Tadi itu rohnya berasal dari surga. Anak Allah yang turun dari surga. Ada amin ya. Jadi bukan begini, Tuhan Yesus jadi manusia. Sebentar-bentar jadi Allah, sebentar jadi manusia lagi. Bukan. Ini orang-orang ini kebanyakan nonton film ini. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air sebagai Allah. Nanti ketika turun makan sebagai manusia. Seperti superhero saja. Sebentar jadi Allah, sebentar jadi manusia. Tidak. Manusia Yesus ya manusia. Tapi rohnya roh anak tunggal. Bapa di surga. Amin ya. Dalam segala hal disamakan. Ingat itu. Justru karena Tuhan begitu berkorban untuk kita. Kita begitu menghormatinya luar biasa. Kita menyembah dia. Tidak ada alasan buat kita tidak untuk belajar kepadanya. Karena dalam segala hal Tuhan Yesus disamakan dengan kita. Kalau ia masih 100% Allah, maka manusia bisa beralasan. Makanya banyak orang beralasan. Saya manusia biasa Pak. Enggak bisa seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus kan 100% Allah, 100% manusia. Enggak bisa dong, enggak sama. Tidak. Tuhan Yesus disamakan dalam segala hal dengan kita. Jadi jangan pernah ada yang alasan di sini. Enggak bisa. Belum dicoba bilang enggak bisa. Harus bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, tandanya kita harus bisa. Melakukan seluruh perintah Tuhan. Ada amin ya? Ya. Kita itu diberi diberi anugerah yang begitu besar yang kita tidak bisa bayar. Yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Janganlah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan kita fokus pada diri sendiri, pada masalah yang ada pada diri sendiri. Kita harus fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah diri sendiri. Ketika kita mengalami masalah dan kita tidak tahu jawabannya, itu pun ya sudah, nggak masalah, nyerah saja. Istilahnya kalau kita itu sudah diambang maut, sudah mau mati begitu, tetap aja
happy karena ada Tuhan yang menanti aku di sana. Ada amin ya? Jadi jangan fokus pada masalah di bumi ini. Semua di bumi ini bermasalah. Semuanya. Kalau kita fokusnya ke Tuhan, maka masalah itu bukanlah masalah. Banyak orang mengalami masalah karena fokusnya diri sendiri. Misi yang diberikan Bapa kepada sang anak dari surga turun ke bumi, itu tidak main-main loh Bapak Ibu. Yang pertama kita harus mengerti adalah Tuhan datang sendiri dari surga ke bumi melawat kita. Itu yang pertama. Ya. Turun ke bumi menjadi sama seperti kita. Tidak ada loh Tuhan yang seperti itu. Hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau dewa-dewa itu kan gak jelas gitu tempatnya di mana, antah berantah. Gak mau dewa-dewa menemui manusia. Tapi itu pun ada manusia yang menyembahnya loh, heran. Ini yang maha tinggi menemui kita, mengubah diri menjadi manusia. Mengosongkan diri, itu yang pertama. Mengapa Tuhan jauh-jauh harus datang ke bumi, planet bumi? Mengapa? Kok gak dari surga saja berfirman gitu? Mengapa? Banyak orang tidak mengerti. Karena manusia itu belajar dengan mencontoh, dengan melihat dan mendengar. Kalau Tuhan masih di surga tidak melawat kita, nanti jadinya seperti perjanjian lama. Orang jadi beragama, ritual, ketemu Tuhan, korban dan sebagainya. Nggak mengerti Tuhan maunya apa. Itu sebabnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat salah mengerti. Ia menggunakan hukum Taurat untuk menyerang sesamanya. Untuk menghukum sesamanya. Gigi ganti gigi. Apalagi? Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kan begitu kan hukumnya dulu. Nggak mengerti mereka. Jadi kalau kita sekarang hidup di zaman anugerah, ini sudah keuntungan bagi kita. Anugerah yang luar biasa. Yang pertama Tuhan turun dari surga melawat kita. Yang kedua Roh Kristus. Yang turun itu Roh Kristus. Roh Yesus. Roh anak tunggal Bapa yang melawat kita itu. Yang menjadi manusia. Tapi tidak hanya itu. Ini harus dimengerti. Untuk apa Tuhan turun? Untuk membawa turun dari surga kehendak Bapa. Ada amin? Itulah yang mau disampaikan kepada kita semua. Supaya kita mengerti apa ya kehendak Bapa atas hidupku ini. Itu jangan aku sudah selamat, Yesus mati di kayu salib. Sekarang tukar kado saja kita, makan-makan, malam Natal. Banyak sekali orang Kristen yang tidak mengerti maknanya. Justru ketika Tuhan mati untuk kita pun harus mati untuk Tuhan. Katakan amin. Kita pun harus mati untuk Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata begini, kalau kau tidak pikul salibmu sendiri, kau tidak layak jadi muridku. Jadi kita harus pikul salib, saudara. Ya, hidup cuma satu kali. Jangan sampai kita nggak ngerti. Padahal Tuhan sudah turun dari surga ke bumi. Kita harus mengerti kehendaknya apa dalam hidup kita. Sang firman atau logos. Atau logos itu artinya the word. Kalimat. Atau pesan. Tuhan turun dari surga itu sebenarnya pesan dari surga turun dalam bentuk manusia. Pesan itu sampai kepada kita. Apa pesannya Tuhan? Kita harus mengerti pesannya supaya kita berkarakter surgawi. Supaya kita mengerti harus berkarakter surgawi karena kita semua warga kerajaan surga. Banyak orang nggak ngerti, padahal kita semua warga kerajaan surga. Saat ini kita sedang hidup di kerajaan 1000 tahun. Jadi yang dimaksud oleh kitab Wahyu kerajaan 1000 tahun di bumi itu adalah sekarang. Bukan nanti. Sekarang ini. Apa maksudnya Pak? Kita warga kerajaan surga dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah perwakilan Bapa dan Tuhan Yesus di surga.
Jadi ini kerajaan di seluruh bumi ini. Nah, masalahnya manusia mau jadi warga kerajaan atau tidak? Masalahnya pada manusianya, bukan pada Tuhan. Tuhan sudah lakukan semuanya untuk kita. Tuhan sudah berikan semua yang diperlukan manusia. Sudah. Sekarang giliran kita untuk meresponinya, melanjutkan pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata begini, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi kita semua sedang diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau ada yang gak berasa diutus, apalagi yang merasa aku sudah selamat karena sudah Kristen. Waduh, dia tidak selamat. Yang selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Bukan yang KTP-nya Kristen saja. Ini mumpung lagi Natal ya. Jadi diingatkan makna Natal itu. Kalau enggak Tuhan jauh-jauh turun ke bumi, percuma. Kalau tidak diresponi. Banyak orang, ini fakta loh. Banyak orang KTP-nya Kristen. Tapi jahatnya, minta ampun. Licik. Ngomongin orang di belakang. Bukannya mendukung pekerjaan Tuhan. Malah sabotase. Waduh, enggak takut Tuhan. Tapi herannya bisa sharing firman. Luar biasa ini kejahatan. Ditipu oleh si iblis dia. Ya. Nah, jadi kita itu harus menjadi warga kerajaan surga. Bukan cuma statusnya, keberadaan kita, karakter kita, semua seluruh hidup kita. Untuk apa kita hidup kalau tidak jadi warga kerajaan surga? Untuk apa? Coba kita bertanya pada diri sendiri. Dulu kita baru lahir, rasanya baru kemarin loh. Rasanya baru kemarin saya kuliah, benar. Kok sekarang tiba-tiba sudah tahun 2021 ya? Cepat sekali loh waktu, ya? Iya, setiap kita itu pasti mati. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Iya kan? Jadi jangan sampai hidup kita ini sia-sia. Mari kita renungkan baik-baik makna Natal ini. Tuhan sudah lakukan semuanya untuk kita. Bahkan Roh Allah sudah tinggal dalam diri kita. Dalam diri ibu-ibu semua. Cuma kalau ibu-ibu nggak berasa Pak. Lah yang salah siapa? Sudah ditemani, sudah dipimpin, tapi tidak mau memberi diri. Ini masalah ini. Gak bisa Pak, aku pusing. Suamiku pergi Pak. Ingat, masalah jangan diberhalakan. Ya kita sedih ya, tapi jangan sampai suatu masalah itu menjadi berhala dalam hidup kita. Anak jadi gak diurus, rambut gak disisir, stres karena suaminya pergi. Lo kan lucu tuh, anaknya kasihan. Warga kerajaan surga kok begitu. Ya, amin ya. Waktunya singkat kok masih begitu. Ada yang tahu di sini kapan kita mati? Gak ada. Makanya berjaga-jaga berubah sekarang juga. Amin ya. G. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku
Kita tidak tahu kapan harinya kita mati. Tapi pastinya bisa setiap saat. Jangan sia-siakan waktu berjalan tiap hari. Jangan hidup seperti dahulu sebelum mengenal Tuhan. Sudah kenal Tuhan tapi tidak berubah. Ayo berubah. Amin. Berubah. Tanpa perubahan yang rugi kita sendiri. Tuhan di surga mau kita berubah. Roh Kudus mau kita berubah. Ayo jadi warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga itu tidak terganggu oleh keadaan sekelilingnya. Keadaan dunia boleh susah, boleh pandemi, boleh apapun. Aku tetap warga kerajaan surga. Justru di masa pandemi begini, jadilah berkat. Jadi berkat. Jangan tenggelam dalam masalahmu sendiri. Jadi berkat bagi saudara, bagi sesama. Ada banyak orang yang susah. Jadi berkat. Berkat itu tidak hanya membagikan uang. Berkat itu menghibur, memberi kekuatan, memberi semangat. Membagikan kebenaran. Bagikan kebenaran ini. Supaya semua orang sadar. Yang memiliki persoalan bukan kau sendiri. Kita semua punya persoalan. Tapi kita tidak tenggelam dalam persoalan itu. Amin ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kita ini sebagai warga kerajaan surga hidup di masa kerajaan 1000 tahun. Mau enggak jadi warga kerajaan? Kalau mau, jangan hanya di mulut. Buktikan. Buktikan kita memiliki karakter warga kerajaan surga. Yang hidup sederhana juga enggak masalah. Alkitab juga berkata kok, asal ada makanan dan pakaian cukup. Sebab manusia keinginannya tidak pernah puas. Ada yang sudah super kaya, tetap aja pelit. Ada super kaya, tetap aja pusing. Makanya, jangan banyak keinginan. Orang yang banyak keinginan, ambisinya banyak. Pusing dia nanti. Mengapa? Karena makin banyak punya, makin pusing, dan makin gak damai. Dan dia bingung, mengapa aku tidak puas-puas. Dirinya sendiri saja tidak mengerti. Kan kecenderungannya manusia itu kan mengumpulkan sesuatu ya. Ya. Ini jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu biasanya suka ngumpulin itu apa? Kantong plastik bekas. Apalagi ya? Box plastik itu, mereknya saya nggak sebut deh. Di rumah banyak tuh koleksinya. Ya kan? Nanti gelas bekas. Semua yang bekas-bekas disimpan. Padahal itu nggak pernah dipakai loh selama-lamanya. Nanti kalau sudah lama ya dibuang juga akhirnya. Ada yang apa? Pakaian-pakaian bekas yang udah jelek disimpan gitu, disayang-sayang. Mendingan dikasih orang, dipakai. Iya kan? Jangan suka menyimpan, saudara. Ada lagi yang punya laptop aja, udah bekas aja disimpan. Buat apa? Kasih ke tetanggamu. Kalau nggak tahu mau ngasih siapa, kasih ke gereja. Gereja banyak yang menghubungi kita, kita butuh. Bahkan kita belikan yang baru-baru juga. Ya, jadilah berkat. Jangan tenggelam dalam masalah sendiri. Kalau suami pergi, biarin aja. Nggak usah dipikirin. Ya kita berharap dia bertobat, betul. Tapi kalau nggak bertobat, biarin aja. Anggap aja udah mati. Kejam amat Pak. Enggak, maksudnya jangan terikat pada masalah. Itu loh maksudnya. Ya kita nggak mau dia mati atau celaka ya enggak. Kecuali nggak mau balik, nggak mau bertobat. Selamat jalan bro. Dulu kita nggak kenal, nanti pun nggak akan ketemu di surga. Gitu. Orang disuruh selamat kok nggak mau.
Banyak loh orang yang nggak mau disuruh selamat. Aneh ya sebenarnya ya. Kalau diwawancara, kamu mau ke surga? Mau. Wah, amin? Amin. Tapi nggak mau bayar harga. Manusia tuh mau cari untung. Mau cari enak. Ada tadi pagi saya baca WA ya. Jangan sampai seperti orang ini. Orang ini, Alkisah dia mati. Lalu nyawanya langsung ketemu sama malaikat sama setan. Ditanya sama malaikat, kamu mau kemana? Di surga dan di neraka sekarang modelnya itu kehendak bebas, boleh pilih. Demokrasi katanya. Ada ini, aduh, kamu mau kemana? Ditanya malaikat, ke surga. Si setan, kamu jangan cepet-cepet jawab, lihat dulu, survei dulu. Lalu orang ini diajak ke surga dulu sama malaikat. Dia lihat surga, surga enak ya, sejuk. Tapi kok teman-temanku nggak ada semua ya di sini. Sepi, sejuk tapi enak ya, musiknya kalem, enak. Udah, kan giliran setan, dia dibawa ke neraka. Dibawa ke neraka, neraka kayak begini ya. Wah, musiknya mantap, semangat. Musiknya semangat. Teman-temanku ada semua di sini. Wah, enak nih. Waduh, itu di neraka tuh. AC-nya kenceng, dingin. Kok nggak sesuai yang aku dulu diceritain ya, neraka itu api katanya. Wah, ini enak nih. Terus banyak bidadari-bidadari. Waduh. Udah, besoknya diwawancara lagi malaikat. Jadi mau ke surga? Enggak, sorry. Setannya. Mau ke neraka? Yes, gitu. Diajak ke neraka. Di neraka gelap total. Ditusuk kiri kanan dia. Dibakar habis itu. Macam-macam dia komplain. Ini gimana sih kok neraka begini? Iya bro, kemarin itu hari promosi terakhir. Manusia itu suka dibohongin sama si iblis. Ketika seseorang menyombongkan diri, menunjukkan dadanya. Si iblis, tuh kamu hebat kan? Habisin aja dia. Habisin. Dia kan salah sama kamu. Habisin aja. Begitu si iblis. Manusia dikipas-kipas. Seperti Kain. Kain panas hati sama adiknya. Tuhan peringatkan, Kain, jika kamu panas hatimu, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan itu maut. Tapi Kain melampiaskan segala panas hatinya itu. Dan setan tahu benar menjatuhkan manusia. Hari ini manusia yang masih egonya tinggi gampang dijatuhkan setan. Yang masih keinginannya banyak. Yang manusia lamanya belum mati bisa digoda setan. Tapi kalau orang yang manusia lamanya sudah mati, ditawarin apa aja sama setan, no. Nerakanya pakai AC, bohong. Iya. Kenapa? Karena kita mengerti kebenaran. Si setan itu selalu menggunakan ayat Alkitab ketika menyerang manusia. Waktu Tuhan Yesus dicobai, kan pakai ayat-ayat Alkitab. Iya kan? Iya. Nah, sekarang kalau ibu-ibu atau siapapun tidak ngerti firman Tuhan, dikipas-kipas sama si iblis, bisa salah loh, bisa jatuh. Tapi dia ngeselin saya Pak. Nipu, mengkhianati aku. Wah, habisin saja dia. Si iblis kipas-kipas, habisin aja, habisin. Kau nggak salah. Gitu. Memang kau nggak salah, tapi kau jadi setan kalau kau melampiaskan panas hatimu itu. Dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir, itu Kain itu kan baru awal ya, masih jauh dari kelahiran Kristus. Itu Tuhan sudah berkata begini, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa mengatasi natur dosa kita. Jangan dilampiaskan. Ada amin? Ingat, kita sedang ada di kerajaan 1000 tahun. Kita warga-warga kerajaan. Harus tampil. Caranya bicara
warga kerajaan surga. Caranya bergaul, caranya melayani Tuhan, caranya bicara, memandang, kelihatan caranya memandang sesama jenis maupun berlainan jenis. Itu kelihatan tuh, ibu-ibu pasti tahu. Cowok mana yang matanya itu jelalatan, pasti ketahuan. Pasti. Kalau cowok nggak ngeh, tapi kalau ibu-ibu pasti tahu. Ini matanya jelalatan ini. Ya, di matanya banyak keranjang. Mata keranjang maksudnya. Oke. Nah, jadi kita menjadi warga kerajaan surga dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus nyambung ke surga, ada Bapa, ada Tuhan Yesus. Bersama seluruh warga kerajaan surga di seluruh dunia. Membangun kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan sementara di bumi. Setelah itu kita akan ke langit baru, bumi baru. Amin ya. Matius 6 ayat 10. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Coba kita baca ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita sekarang ini sebagai warga kerajaan surga, kita harus menghadirkan surga di bumi. Maksudnya apa? Surga kan bukan di bumi. Ya, tapi selagi kita ada, kita harus menghadirkan kerajaan surga di bumi. Seperti perintah Tuhan Yesus ini. Bukan Pak, itu doa. Iya, itu doa. Harus dilakukan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita melakukan kehendak Tuhan di bumi. Sehingga semua orang yang melihat hidup kita, melihat surga. Amin. Melihat surga kecil. Coba jadi orang yang luar biasa Bapak Ibu. Meskipun kita tidak jadi konglomerat atau kaya raya gitu ya. Buat si konglomerat heran melihat kita. Kamu itu kok hidupnya sederhana tapi kok wajahnya bahagia gitu. Iya. Sebenarnya ya manusia itu kebangetan. Roh Allah yang Maha Tinggi tinggal dalam diri kita. Kok berani sedih? Kok berani stres? Kok berani mikirin masalah? Kok berani ngumpulin barang-barang dunia ini? Jam antik. Bapak Ibu belum tahu aja, saya juga nggak tahu sih kata orang. Kalau orang kaya itu, jamnya itu ribuan katanya. Toko jam aja kalah loh. Ribuan. Jam antik, jam mahal. 1 jam itu ada yang 1 M harganya. Waduh, luar biasa ya. Pelitnya. Kalau sama diri sendiri boros. Tapi sama orang lain pelitnya minta ampun. Bercermin diri. Jangan mimpi surga. Ya, itu manusia hidup cuma 1 kali loh padahal. Berani seperti itu. Ya, jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu sekalian yang suka ngumpulin sesuatu. Kalau orang kaya ngumpulinnya tas mahal. Ibu-ibu tas mahal, jangan tersinggung lagi ya. Tas mahal, katanya ada tas yang harganya berapa sih? Ratusan juta atau 1 M ada ya? Saya nggak tahu loh. Saya aja nggak tahu. Katanya ada 1 M. Waduh, dikoleksi. Sementara saudaranya sendiri nggak bisa nyekolahin anak. Nggak disekolahin. Pada kesempatan ini saya mau ingatkan ya Bu. Jual seluruh tasmu yang mahal itu. Sekolahin itu saudaramu. Iya dong. Gak ada Pak, semua saudaraku juga kaya. Bagus. Ikut pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini yang kesulitan ekonomi. Pakai mamonmu itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Tuhan tidak anti kekayaan, jangan salah. Tidak. Tuhan tidak anti kekayaan.
Tapi Tuhan sangat benci kalau hatimu di kekayaanmu itu. Kalau hatimu ada di koleksimu itu. Ada orang yang koleksinya sound system. Sound system mahal-mahal. Ada. Kalau profesinya memang di bidang itu ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau koleksinya itu untuk memuaskan diri sendiri dan nggak peduli sama sesama, Tuhan Yesus sudah pernah loh menjelaskan sejelas-jelasnya. Alangkah bodohnya si orang kaya itu yang hidup untuk dirinya sendiri. Percuma. Coba kalau kita ditanya, untuk apa kau beroleh seluruh dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu, kalau engkau kehilangan keselamatanmu? Enggak ada gunanya bukan? Enggak ada gunanya itu. Kalau begitu enggak ngerti juga ya saya enggak ngerti juga. Begitu sederhana loh firman Tuhan itu sebenarnya. Ya, lebih baik matamu hilang, tanganmu hilang, daripada tubuhmu utuh tapi enggak masuk surga. Artinya apa? Berapapun bayar aja biar kau selamat. Bayar itu bukan uang ya maksudnya ya. Bayar itu bayar harga. Jangan hidup mau enak-enak sendiri, enjoy life sendiri. Rasul Paulus mengingatkan kita di Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Rasul Paulus mengerti loh. Mestinya kita juga mengerti. Mengapa? Lah kita sudah punya Alkitab yang lengkap. Penulis-penulisnya juga semua mati, bukan omong kosong. Berani mati untuk Tuhan. Kita semua sekarang ayo ibu-ibu belajar ya. Mungkin sudah lama nggak ketemu fisik seperti ini. Tapi ibu-ibu harus ikut secara online. Harus. Jangan jauh dari firman Tuhan. Nanti kalau jauh pikirannya mulai melayang kemana-mana. Ke tas mahal. Nggak bisa beli cuma dibayangkan saja. Yang aneh-aneh begitu. Dulu saya punya teman yang suka ke pameran mobil. Ya, dulu suka. Saya diajakin, ikut yuk. Kemana? Pameran mobil. Ah, ogah. Ngapain lihat-lihat pameran nggak bisa beli? Dulu saya susah, nggak bisa beli ya ngapain lihat, nggak usah lihat lah. Heran loh, ngelihat doang udah seneng. Nggak usah lah. Ya, nggak salah punya mobil, tapi jangan hatimu ada di situ, itu kelihatan. Orang yang hatinya ada di situ tuh kelihatan. Mamon itu tidak hanya uang, ada banyak. Bagi seseorang mamonnya adalah uangnya. Bagi orang lain mamonnya adalah gedung yang dia punya banyak. Yang lain lagi, mobil mewah-mewah ada 100 biji. Yang lain lagi, kekuasaan karena dia berkuasa. Yang lain lagi mamonnya, apa lagi? Macam-macam. Pinter. Bintang film terkenal. Mamon itu kalau kau sombong gara-gara itu. Waduh, manusia itu kenapa ya tidak mau ke surga ya? Maunya cuma di mulut saja. Ya. Jadi kalau manusia mengerti akan kebenaran ini, ia akan hidup sesuai kehendak Tuhan. Ia akan mengerti pesan yang dikirim langsung oleh Tuhan Yesus dari surga ke bumi ini. Ia akan mengerti. Yang perlu saya ingatkan sekali lagi adalah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ia berkata demikian. Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua sedang diutus. Ayo, jangan orang jadi manusia yang gampang lupa. Manusia itu gampang lupa loh. Yes, amin. Keluar dari gereja, aman. Banyak yang begitu. Yang herannya lagi, teman saya sendiri yang hamba Tuhan. Suatu hari dia ke mall. Aku lupa loh kalau aku hamba Tuhan. Loh, waduh, kok orang bisa lupa ya? Kalau kau lupa hamba Tuhan, kau hamba siapa? Makanya manusia itu banyak yang lupa. Ketika di luar gereja, di rumah, lupa dia. Jadi warga dunia dia. Cara ngomongnya, hidupnya, semuanya jadi salah. Ya.
Padahal hidup kita ini apa sih? Dari hari ke hari semakin hari berhari berganti. Hari-hari berlalu begitu saja. Iya kan? Ibu-ibu ingat gak? Setahun lebih ya sudah ya. Sejak pandemi. Hari berlalu begitu saja. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Hari berganti hari. Saya lihat ibu-ibu yang dulu muncul lagi kok sudah ada putihnya sedikit ya. Jangan tersinggung ya. Itu tandanya sudah senior. Senior. Bagus, rambut putih itu senior. Hari-hari berlalu begitu cepat. Mari kita jangan sia-siakan waktu. Ya, amin ya. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tidak terasa tahun berganti tahun, dan kita semua semakin tua. Kita harus ingat suatu hari kita akan ada di pembaringan terakhir kita. Kita akan lemah tak berdaya lagi. Ya. Kita akan lemah tak berdaya lagi. Tapi pastikan sebelum itu terjadi Bapak Ibu. Mari kita hidup menjalankan misi Tuhan. Menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Ada amin ya semua ya. Kita itu warga kerajaan surga itu happy. Saya itu gak tahu kenapa ya, setiap hari aku bersyukur gitu. Tuhan terima kasih kalau aku masih punya kesempatan untuk menjadi seperti yang kau ingini. Masih boleh belajar terus, menyempurnakan diri. Meskipun tubuh kita makin hari makin capek. Ya, bertambahnya umur makin lama makin capek bukan? Tapi semangatnya makin bertambah-tambah. Rasul Paulus mengerti loh. Meskipun tubuh jasmaniah kita menurun terus. Tetapi roh kita menyala-nyala. Ada amin ya? Jangan sia-siakan hidup. Hidup cuma satu kali dan pendek. Hidup ini satu-satunya kesempatan. Tidak ada kesempatan lain. Jangan percaya kalau ada yang mengajar nanti setelah mati disucikan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh Tuhan. Sekaranglah saatnya Roh Kudus memimpin kita agar kita benar-benar kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin ya. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
Ibu-ibu sekalian, lagu ini sangat bagus. Mengingatkan kita bahwa kesempatan itu hanya satu kali ini. Tidak ada reinkarnasi. Alkitab berkata karena setiap orang akan hanya mati satu kali lalu dihakimi. Oleh sebab itu, mari kita gunakan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, mari kita semangat Bapak Ibu. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kalau kita mengerti firman ini dengan benar, bahwa kita adalah warga kerajaan surga, yang maha tinggi sudah turun ke bumi. Tuhan Yesus, rohnya turun. Bahkan Roh Kudus turun dari surga, menemani kita semua. Tubuh kita jadi bait Allah. Sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus kita semua. Sudah selayaknya kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ibu-ibu sekalian, hidup ini sebenarnya sederhana. Belajarlah firman Tuhan, renungkan baik-baik dan ikuti. Taat saja, sederhana bukan? Banyak orang membuat hidup ini menjadi kompleks, menjadi ruwet. Aku maunya begini Pak, maunya begitu. Kurang yang ku miliki ini, kurang. Rewel. Hidup ini harus sederhana. Apapun disyukuri. Bukan hanya disyukuri, dinikmati. Karena semua ini diizinkan Tuhan. Iya. Bapak Ibu ya, saya kasih contoh sederhana. Manusia yang rewel itu, dalam segala hal dia rewel. Dimasakin istrinya, nggak enak, keasinan. Besok-besok dikurangi garamnya, hambar. Besok-besok nggak dimasakin lagi. Ya, rewel itu namanya. Hidup itu udah bagus seperti ini. Saya nggak bisa makan juga nggak apa-apa, kurus biarin. Ya, tapi saya tahu kalau kita lakukan kehendak Tuhan, ya suatu hari nggak mungkin nggak bisa makan terus. Kan begitu. Amin ya. Gereja harus jadi berkat. Amin ya. Seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia harus jadi berkat. Jangan ngumpulin persepuluhan melulu, tapi tidak jadi berkat. Persepuluhan itu dikumpulkan untuk jadi berkat. Berkati jemaat-jemaatmu yang tidak mampu, yang butuh pertolongan. Jangan sampai jemaatmu ke sini minta pertolongan. Kalau ke sini pasti saya tolong juga, jangan khawatir. Gereja kita terbuka, siapapun yang kesulitan boleh minta tolong ke sini. Kecuali kita sudah tidak punya apa-apa ya, nggak ada yang bisa diberi, tapi kita masih punya. Serius. Ada amin ya Bapak Ibu. Ibu-ibu contohnya ya, nggak boleh pelit ya ibu-ibu ya. Ya, cuma sekali hidup, jangan pelit. Mari kita puji-puji Tuhan tidak hanya dengan mulut, tapi dalam seluruh hidup kita. Amin ya. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini.
hidup kita harus kita arahkan, kita persembahkan, inilah hidupku Tuhan. Hidupku ini milik-Mu. Tuntunlah aku untuk melakukan seluruh kehendak-Mu. Biarlah setiap langkahku Tuhan yang hantar. Biarlah setiap apa yang kuperbuat menyenangkan Tuhan. Ada amin ya? Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku untuk memahami rencana-Mu di dalam taman hidupku. Tuhan jelikan batinku untuk mengerti hati-Mu, untuk ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Sebenarnya sederhana ibu-ibu. Tidak usah pakai teori yang rumit-rumit. Tidak usah pakai teori yang rumit-rumit. Mesti hafal Alkitab, tidak usah hafal. Tapi menghayati. Hidup ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Yaitu apakah hidup kita ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Itu saja. Orang yang benar itu menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang benar. Makanya, mulai sekarang jangan suka bicara baru mikir. Bicara mikir dulu. Berbuat sesuatu pikir dulu. Apakah aku sedang menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah aku hanya menyenangkan diri sendiri? Ya, dipikir dulu. Makanya kebenaran tidak bisa dipelajari hanya 1 jam, 2 jam. Setiap saat dalam hidup kita. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Lagi saudara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Ibu sekalian, dalam menyambut Natal ini, kita sudah menyambut entah berapa puluh kali. Marilah kali ini kita benar-benar berubah. Ingat, kemanapun kita pergi, kita adalah warga kerajaan surga. Surga turun ke bumi, dan sekarang kitalah yang membawa pesan itu. Pesan bagi dunia yang gelap ini. Amin ya. Amin. Ibu-ibu sekalian, khususnya jemaat Pantai Indah Kapuk, kiranya firman ini boleh mengingatkan kita sekali lagi bahwa sebelum kita menutup mata, mari kita jadi warga kerajaan surga. Mari kita bawa pesan dari surga ke bumi ini. Itulah makna Natal yang sebenarnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kalau kami masih mempunyai sisa umur hidup kami.
dan kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Biarlah melalui saat-saat menjelang Natal ini, keluarga kami dipulihkan. Seluruh hidup kami dipulihkan. Menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Di gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap pribadi yang mendukung pekerjaan-Mu. Juga seluruh kami yang mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada. Pakailah seluruh hidup kami sebagai berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat yang turun dari surga. Segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, turun dari surga ke bumi ini, ke seluruh warga kerajaan surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua katakan amin.